Yo, balik lagi sama gue Rizal Monet. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya informasi dan teknikal terbaru mengenai Bitcoin ya teman-teman. Jadi memang hari ini market ada mengalami kenaikan ya, dan juga rapat FOMC-nya kan tertutup, belum ada kabar beritanya lagi teman. Jadi kita bisa lihat juga untuk update teknikalnya. Kemarin sudah saya sampaikan juga ya tahun di 22 jam yang lalu ya. Jadi ini ya garis trendline warna hijau keramat ya guys ya, berfungsi dengan sangat baik sekali. Yang sebelumnya di support nih time frame 4 jam, by the way kita bisa lihat ini menjadi resisten dan kemudian berhasil di breakout, dia menjadi support yang benar-benar apa istilahnya sakti sekali lah ya teman-teman. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat juga ya, kemarin saya sudah bahas juga ya untuk beberapa target koreksi wajarnya untuk si Bitcoin dan skenario terburuknya ya teman-teman. Kalau misalkan skenario terburuknya kan kemarin dia bisa bikin yang namanya double bottom gitu ya, ketika dia going up kemudian dia drop ya, testing ke kisaran 36.600-an, dia lanjut drop lagi, di sini membentuk potensi yang namanya double bottom untuk skenario terburuknya jangka pendek sampai menengah ya, baru melanjutkan penguatannya. Nah itu kan istilahnya skenario terburuk. Nah skenario yang lebih mendingan lah ya seperti apa, kemarin kita sudah tarik juga tahun dari tarikan Fibo ya, kita bisa dilihat dari swing low nya dia nih tahunnya, swing low ke swing high nya dia ya, yang terakhir kita bisa lihat nih tahunnya dari tarikan Fibo. Ini ada beberapa golden ratio nya ya, ada di 0,3, 0,5 dan 0,6 teman-teman. Jadi itu beberapa golden ratio atau target korek tanda kutip normal ya atau wajar Bitcoin di kisaran 42.000, 41.000, 39.900-an atau sekitar 40.000 dolar, dan dia mengalami pemantulan dekat sekali dengan retracement 0,3 atau sekitaran 42.000 ini ya. Dan di situ juga ada yang namanya, nah ini ya MA55 ya, time frame 4 jam, garis warna merah ini dan juga garis warna hijau ini, yang dimana berperan dan berfungsi menjadi support and resistance juga. Jadi memang di area-area sini menjadi tahanan yang cukup kuat untuk si Bitcoin. Dan juga kita bisa lihat ya di area ini sebelumnya ini berfungsi menjadi support and resistance di kisaran-kisaran area ini ya. Jadi memang di area sini ini menjadi tahanan yang ya lumayan kuat lah untuk jangka pendeknya lah untuk si Bitcoin. Dan akhirnya ya mungkin karena dari rapat itu juga belum ada kabar dan lain sebagainya ya teman-teman ya, bisa saja market didorong naik lagi lah ya, sama-sama menunggu rapatnya belum ada beritanya lain sebagainya kan, kayaknya oke aja, akhirnya di pump market ya. Mungkin aja di pump sama bandar ya, bisa aja teman-teman ya, karena memang pasti banyak banget ya yang udah takut dan bakalan pasang short ya di area sini, bakalan pasang short ke beberapa target area bawah gitu ya. Bisa aja dikerjain sama bandar, bisa aja, karena memang kebetulan juga hasil rapat FOMC-nya ini ya belum ada suara-suaranya juga gitu teman-teman ya, jadi bisa aja. Oke, jadi kita lihat juga untuk time frame 1 jamnya ya, yang lebih detail lagi nih teman-teman. Oke, jadi memang dari kemarin itu dia mampu ya nih ya maintain istilahnya posisinya di atas trendline warna hijau. Kita bisa lihat ya, benar-benar kejaga banget loh teman-teman ya. Setiap kali dia mau drop back kejaga banget ya, dan ini juga menjadi resisten terdekatnya yang sebelumnya menjadi support nih ya, di resisten akhirnya berhasil di breakout teman-teman ya. Dan kita bisa lihat juga ya, dia nyentuh di kisaran area sini nih, pas banget ya di kisaran di area sini, kena reject nih kayak seperti sebelumnya ya, di highest point sebelumnya atau terakhirnya lah time frame 1 jam. By the way ya, ini time frame kecil teman-teman ya, juga harus diperhatikan ya. Untuk target area terdekatnya itu tadi di kisaran 43.700-an sekian lah, dia kena reject nih sekarang teman-teman. Oke, jadi memang semoga ketika memang dia koreksi ini ya, ini untuk time frame 1 jamnya ya, dia terkoreksinya kita bisa lihat ya targetnya ada di berapa aja gitu kan. Kita bisa lihat aja, tarik dari swing low ya ke swing high-nya dia. Nah ini ada beberapa target untuk koreksinya dia ya teman-teman ya, seperti di retracement 0,3, 0,5 dan 0,6, yaitu di kisaran 43.000, 42.700-an sekian atau 42.800 dan di 42.600 dolar. Jadi ini beberapa area target koreksinya ya terdekat untuk time frame 1 jam dari pergerakan Bitcoin. Saya ambil dari swing low ke swing high-nya dia ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia target koreksinya sudah mencapai beberapa area ini ya, semoga mampu melanjutkan penguatannya teman-teman untuk nge-reach ke beberapa target resisten ya, semoga. Oke teman-teman ya. Cuman kalau misalkan dia drop back ya dari area 3 area golden ratio ini, kemudian dia testing di sini ya, ini udah cukup harus berhati-hati gitu teman-teman ya. Oke, kalau misalkan ini terjadi ya harus berhati-hati, bisa aja dia malah terdorong atau terpressure lagi lebih dalam gitu teman. Jadi memang harus diperhatikan untuk 3 golden ratio ini yang menjadi area
target support lah ya teman-teman, untuk terdekatnya si Bitcoin time frame 1 jamnya ya. Dan ini kalau misalkan kita kembali lagi untuk time frame 4 jamnya ya teman-teman ya. Nah ini kalau misalkan secara garis besarnya ini juga bisa kita lihat ya yang namanya inverse head and shoulder ya. Ini untuk left, untuk headnya, dan ini untuk right shouldernya. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Nah ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini gambarannya lah ya. Semoga memang benar seperti ini terjadinya ya. Kemudian kalau misalkan ini benar-benar terkonfirmasi untuk inverse head and shoulder, kemudian dia mampu nge-break out ya terhadap area ini yang sebelumnya menjadi strong support dan menjadi strong resistance nih, kena reject terus di area sini ya. Kalau di area ini kisaran 45.500 sampai 46.000 dolar mampu di break out teman-teman ya, berarti benar-benar bisa kita lihat yang namanya inverse head and shoulder, dan harus diperhatikan atau diwaspadai ya kisaran-kisaran area sini teman-teman. Ini saya tandain aja ya biar lebih enak nih di kisaran-kisaran ini nih. Nah di kisar-kisar area nih ya yang menjadi next resistance cukup kuat itu di sekitar 50 ribuan dolar ya teman-teman ya. Kalau misalkan kemarin sudah saya infokan juga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita tarik lagi teman-teman, sebentar ini saya hapus-hapusin dulu biar lebih enak ya. Kemudian kita pergi ke daily-nya ya teman-teman ya. Nah ini kalau misalkan kita pergi ke daily, kemudian kita tarik lagi Fibo dari swing high ke swing low-nya dia ya teman-teman ya. Nah ya kita bisa lihat untuk 50%-nya itu di kisaran ini. Nah 50.900 sampai 51 ribuan sekian lah teman-teman ya. Jadi itu menjadi area yang harus wajib kita perhatikan atau waspadai juga ya. Potensinya ada dead cat bounce di area sana. Jadi kalau misalkan dead cat bounce itu dia drop, kemudian dia mengalami kenaikan sampai Fibo 50% untuk melanjutkan penurunannya kembali ya. Jadi di area sini tuh bisa potensi juga yang namanya dead cat bounce. Nah kemudian apa juga yang mendukung di situ juga kita harus waspada ya. Pastinya ya di situ area resisten juga teman-teman ya. Resisten ya yang harus diwaspadai ya. Kemudian dari tarikan Fibo itu ada 2 faktor ya. Kemudian teman-teman kalau misalkan bisa saya tambahkan ya, ini kita bisa lihat ya untuk time frame 1 jamnya ya. Kalau misalkan kita menggunakan Elliott Wave Theory teman-teman ya. Nah di sini ya ini untuk tarikannya ini 1, bisa aja ini 2 ya, kemudian ini ketiga dan ini keempat, dan bisa potensially hit ke wave kelima ya, dengan catatan ya teman-teman ya, untuk wave keempatnya dia ya bisa-bisa aja di kisar-kisaran berapa bro ya. Nah di kisar-kisaran area sini nih, ini yang harus diperhatikan ya untuk keempatnya. Cuman memang dia cuman koreksi sampai kisaran 41.600 41.500 sekian udah mengalami pemantulan. Cuman memang harus diwaspadai untuk area ini itu di kisar-kisar berapa, kisaran 40.800 sampai kisaran 41.800 ya untuk target wave keempatnya ya, dari wave 3-nya dia ya. Kalau misalkan benar ini terjadi ya udah kita bisa berpotensi melihat Bitcoin masuk kisaran res 50.000. Nah berarti ada 3 faktor ya teman-teman dari Elliott Wave Theory sendiri ya, harus diwaspadai untuk target wave kelimanya itu adalah area 50.000 dolar. Kemudian dari tarikan Fibo juga dari swing high ke swing low yang lebih besar time frame daily-nya itu Fibo 50% juga berpotensi adanya dead cat bounce di area kisaran 50.000 dolar juga teman. Dan next lagi yang ketiga, memang di area itu sebelumnya menjadi area resisten yang cukup penting juga ya. Jadi ada 3 faktor yang mendukung area atau kisaran harga 50 ribuan dolar itu udah harus benar-benar berhati-hati gitu ya, karena memang ada 3 faktor tersebut yang mengharuskan kita untuk lebih berhati-hati lagi kalau misalkan si Bitcoin itu mendekati area situ ya. Mungkin udah dekat-dekat area situ seperti 49.000, 50.000, 51.000, 52.000, kisaran-kisaran area kita harus benar-benar berhati-hati. Jadi buat yang saran dari saya ya, buat yang udah akumulasi lah, yang udah cicil beli dan lain sebagainya, sudah bisa banget untuk yang namanya kurangin posisi atau cicil jual kalau Bitcoin mendekati area tersebut ya, bukan malah FOMO nambah muatan, top up dan lain sebagainya. Itu sih saran saya pribadi buat teman-teman sekalian teman-teman ya. Nah cuman memang harus diperhatikan juga ya untuk area terdekatnya yang sebelumnya ini harus wajib sekali di breakout oleh si Bitcoin di area sini ya, karena memang itu juga menjadi strong support and resistance untuk si Bitcoin jangka pendeknya. Jadi area situ benar-benar harus diperhatikan ya. Kalau misalkan dia reject lagi area sini ya mungkin aja dia bakalan terdrop lagi ya, ataupun ya posisi-posisi sekarang aja dia nggak mampu mempertahankan momentumnya ya, dia bisa drop lagi, testing lagi teman-teman
ya. Jadi itu yang harus diperhatikan dengan skenario terburuk yang kemarin saya sudah sampaikan. Ya bisa aja ini sebuah jebakan, bisa gak? Bisa aja dia bisa drop lagi ya sebelum dia mampu breakout teman-teman ya dari area sini. Ya, sebelum dia mampu dari area sini menurut saya masih besar sekali kemungkinannya untuk dia terpressure kembali. Ya bisa aja dia malah terpressure lagi ke skenario terburuk kemarin yang kita sampaikan, yaitu membentuk yang namanya double bottom di kisaran $33.000, $32.900 ya. Jadi itu adalah hal yang harus diperhatikan teman-teman ya, untuk skenario terburuknya dan untuk skenario terbaiknya seperti apa. Jadi yang bisa saya sampaikan hal-hal seperti itu, semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman sekalian ya dalam make decision. Kalian bisa analisa lagi biar lebih mantap ya, bisa dior lagi, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.